Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kita sekarang akan membahas akuntansi ijaroh, isi dari PSAK ya, isi dari PSAK 107, dan kita mulai dulu dari pemberi sewa atau pemilik atau mukjir ya. Pertama dari sisi biaya perolehan. Jadi nanti mukjir itu atau pemberi sewa itu kan mengadakan barang terlebih dahulu, mengadakan objek ijarah terlebih dahulu, baik itu objek ijarah berupa aset berwujud maupun yang tidak berwujud. Pengakuannya bagaimana? Nah, pengakuannya itu saat objek tersebut diperoleh dengan menggunakan biaya perolehan ya, dengan menggunakan biaya perolehan, pengukurannya dengan menggunakan biaya perolehan. Aset tersebut harus dapat diambil manfaatnya di masa depan dan biaya perolehannya itu bisa diukur secara andal, ada buktinya secara andal. Karena ini menyangkut aset tetap ya, aset berwujud itu, maka nanti mengacu ke PSAK 16. Kalau aset tak berwujud nanti mengacu ke PSAK 19 untuk pengaturan lebih lanjutnya. Nah, bagaimana jurnalnya? Kalau misalnya pemberi sewa atau pemilik itu misalnya membeli aset ijaroh, maka nanti aset ijarohnya didebit ya, sebesar berapa biaya perolehannya. Kemudian kreditnya apa? Kalau misalnya belinya pakai cash ya cash, kalau misalnya masih utang ya nanti utang, gitu ya. Berikutnya terkait dengan penyusutan depresiasi atas objek ijaroh tadi. Itu disusutkan berdasarkan masa manfaat ya, berdasarkan masa manfaat. Namun kalau misalnya nanti menggunakan IMBT, kalau misalnya menggunakan IMBT skemanya, masa manfaatnya itu bukan menggunakan masa manfaat barang tersebut, tapi menggunakan berapa lama atau masa akad dari MBT, bukan masa manfaat aset, tapi menggunakan masa periode akad IMBT gitu ya, untuk menghitung penyusutannya nih gitu. Jurnalnya bagaimana? Kalau jurnalnya normal saja seperti biasanya, yaitu beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutannya di kredit. Nanti kalau untuk contoh soal angkanya ada berapa di contoh soal ya, di video part berikutnya. Kemudian pendapatan sewa. Pendapatan sewa yang diakui oleh pemilik atau mukjir. Diakui kapan? Pada saat manfaat atas aset tersebut telah diserahkan kepada penyewa, yaitu pada akhir periode ya. Jadi masa manfaatnya sudah diterima oleh penyewa, maka saat itu diakui sebagai pendapatan. Nah, jika manfaat itu sudah diserahkan namun pemilik belum menerima ujrah secara cash, nah nanti diakui sebagai piutang pendapatan sewa. Diukurnya sebesar berapa? Sebesar nilai yang bisa direalisasikan. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat jurnalnya. Nah, ketika misalnya langsung diterima ya nanti kas ya, debitnya. Pada apa? Kreditnya adalah pendapatan sewa. Tapi kalau misalnya kasnya belum diterima, tapi manfaatnya sudah diserahkan, debitnya adalah piutang sewa, kreditnya adalah pendapatan sewa. Nilainya berapa? Sebesar nilai yang bisa direalisasikan. Setelah pendapatan sewa, kita akan ada kemungkinan biaya perbaikan objek. Kalau objek itu misalnya ada kerusakan gitu ya, nah itu sebetulnya menjadi tanggungan pemilik, karena pada dasarnya objek tersebut kan masih pada tanggung jawab pemilik ya, maka menjadi tanggungan pemilik. Tapi pengeluarannya itu bisa sih dikeluarkan oleh pemilik langsung, bisa juga dikeluarkan oleh penyewa gitu, tentunya dengan persetujuan pemilik gitu ya. Ini kita lihat jurnalnya. Jika perbaikan dilakukan oleh penyewa ya dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Bagaimana jurnalnya? Nanti akan muncul beban ya, yaitu beban perbaikan di debit, kreditnya utang. Kenapa utang? Karena ini ini dibayar oleh penyewa gitu kan. Nanti jurnal selanjutnya pemilik itu akan memberikan kas kepada penyewa gitu ya. Kalau misalnya sekarang biaya perbaikan itu tidak rutin atas objek ijarah dilakukan oleh penyewa, diakui pada saat terjadinya. Kalau misalnya ini tidak rutin ya, perbaikan tapi tidak rutin. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah biaya perbaikan di debit, kreditnya adalah kas atau utang atau perlengkapan, ya berapa yang dikeluarkan. Selanjutnya, oke, yang C masih biaya perbaikan objek ya. Dalam IMBT, melalui penjualan bertahap, IMBT yang penjualan bertahap ya, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksudkan itu ditanggung oleh pemilik maupun penyewa.
Seberapa? Sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek tersebut. Karena kalau misalnya pemilikan bertahap kan kepemilikannya itu secara berangsur-angsur, secara bertahap menjadi milik penyewa gitu. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat ya, biaya perbaikan pada kas atau utang sebesar nilainya berapa. Nanti ini nilainya mungkin tidak sebesar nilai yang tadi yang di yang di A maupun yang di B. Kita lanjutkan ke poin pembahasan kelima, yaitu ketika ada perpindahan kepemilikan objek ijarah dan IMBT ya. Nah, tadi kan di awal kita sudah bahas bahwa perpindahan itu bisa menggunakan hibah dan penjualan. Penjualan itu bisa di sebelum akad berakhir, pada akad berakhir, ataupun secara bertahap, itu penjualan. Kalau hibah, ini di sini hibah ya, maka jumlah atau objek tercatatnya, jumlah tercatat objek ijarah itu diakui sebagai beban ya ketika dipindahkan atau dialihkan pemilikan itu kepada penyewa. Bagaimana jurnalnya? Debitnya adalah beban ijarah, kemudian nanti kreditnya itu aset ijarah, karena ini aset ijarah kan diserahkan kepada penyewa ya. Nah, pasangan dari aset ijarah itu apa? Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kan awalnya di kredit ya, maka ketika aset itu diserahkan akan di debit. Begini jurnalnya ya. Nah, kalau misalnya perpindahan itu sebelum berakhir akad, bagaimana? Yaitu di jurnalnya adalah sebesar sisa cicilan sewa. Sisa cicilan sewanya masih ada berapa, atau misalnya jumlah yang disepakati. Nah, di sini kalau ada selisih ya, selisih antara harga jual dan nilai tercatat, maka nanti akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Ini jurnalnya ya, ini jurnal kalau terjadi kerugian. Jadi nanti debitnya adalah biaya ijarah, debitnya lagi ada akumulasi penyusutan, nanti kreditnya ada aset ijarah. Nanti selisihnya akan masuk ke dalam kerugian gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan ternyata terjadi kerugian selisihnya. Kalau terjadi keuntungan, maka jurnalnya seperti ini, yaitu debitnya biaya ijarah, debitnya lagi ada akumulasi penyusutan, nanti yang dikredit itu ada aset ijarah dan ada keuntungan. Seperti itu ya. Kalau misalnya di sini ternyata biaya ijarah itu lebih besar daripada nilai tercatat, maka untung. Tapi kalau misalnya biaya ijarah atau harga jualnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang tercatat, maka nanti akan ada kerugian. Nah, ini sekarang kalau penjualan setelah selesai masa akad. Kalau setelah selesai masa akad, nah selisih antara harga jual dan jumlah objek tercatat ini sama diakui sebagai keuntungan atau kerugian seperti yang tadi ya. Gitu. Teknisnya seperti yang tadi yang B. Yang berikutnya yang D, yang terakhir yaitu penjualan objek secara bertahap. Nah, di sini ada selisih kan nanti, sama seperti yang sebelumnya, ada selisih antara harga jual dan jumlah nilai yang tercatat. Itu akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kayak gini juga sama, intinya sama, mirip lah gitu. Cuman teknisnya aja nanti pelaksanaannya yang berbeda. Nah, sekarang bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar ya sesuai dengan tujuan penggunaan itu. Kalau misalnya memang mau diperjualbelikan ya aset lancar. Kalau misalnya memang dimiliki nanti untuk selanjutnya, untuk waktu lama ya nanti tidak lancar ya. Bagaimana jurnalnya? Nah, nanti aset ijarah itu kan tadi dikredit ya. Nah, debitnya adalah akumulasi. Berikutnya akan disposisi debitnya yaitu adalah aset lancar atau tidak lancar. Kayak gini jurnalnya kalau misalnya masih ada sisa, kemudian dianggap sebagai aset lancar atau tidak lancar. Itu perpindahan kepemilikan objek ijarah dari sisi mukjir ya. Nah, ini seluruh beban atau keuntungan atau kerugian dari penjualan ijarah itu dianggap sebagai beban, keuntungan, kerugian pada periode berjalan. Nah, namun keuntungan atau kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah dari beban ijarah kayak gitu. Lanjut lagi, ini penyajian. Oke, penyajian ijarah disajikan secara neto. Kalau neto berarti nanti ada aset ijarah kemudian dikurangi beban-beban. Misalnya beban apa? Beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan sebagainya. Kalau pengungkapannya, pemilik itu akan mengungkapkan sebagaimana berikut. Jadi isi dari akadnya, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan serta keberadaan transaksi jual dan ijarah kalau ada. Kayak gitu ya, ini seperti ini. Lanjut lagi saja ke ijarah, akad ijarah, akuntansi ijarah yang dibukukan oleh penyewa atau mustajir. Dari sisi pembukuannya mustajir bagaimana?
Kalau mustajir, nanti pertama dia akan mengakui sebagai ada beban sewa, karena kan dia nanti membayar sewa kan ya, membayar sewa. Nah, diakui selama masa akad pada saat manfaat itu diterima, yaitu debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah kas atau utang. Kalau utang itu kalau misalnya belum dibayar ya. Berapa nilainya? Sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Dalam akad kan ada jumlah yang harus dibayarkan berapa, nah maka itulah yang dijurnal. Kemudian biaya pemeliharaan ya. Biaya pemeliharaan kan pada dasarnya menjadi tanggungan pemilik. Nah, kalau misalnya menjadi tanggungan penyewa, itu misalnya dalam sistem IMBT, penjualan bertahap, itu kan bisa menjadi tanggungan penyewa. Ya, bicaranya sejalan dengan atau meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Jurnalnya bagaimana kalau misalnya penyewa yang melakukan pembukuan biaya pemeliharaan, jurnal adalah debitnya beban pemeliharaan ijarah, kreditnya adalah kas atau utang atau perlengkapan apa yang dikeluarkan. Kalau misalnya biaya pemeliharaan itu tanggungan pemberi sewa atau tanggungan mukjir, tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka nanti akan dianggap sebagai piutang, gitu ya. Kreditnya adalah kas atau utang atau perlengkapan. Ini kan kalau tadi di pembukuannya pemberi sewa, ini kan utang ya diakuinya, maka di sini juga akan diakui sebagai debit piutang. Lanjut, ketika terjadi perpindahan kepemilikan ada 4 hal ya, yaitu yang pertama hibah. Kalau misalnya kalau hibah, penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar. Nilai wajarnya, jurnalnya bagaimana? Langsung, nanti diakui ada aset non-kas dari ijarah yang masuk ke penyewa, diakui di debit. Nah, kreditnya adalah keuntungan. Karena kan dikasih berapa, ya kita akan untung seberapa besar hibahnya tersebut. Tapi ini jarang terjadi gitu sebenarnya. Yang B, pembelian sebelum masa akad berakhir. Nah, maka nanti penyewa akan mengakui aset sebesar berapa? Sisa cicilan atau jumlah yang disepakati. Tergantung nih, angkanya tergantung di sini nanti ya. Kalau jurnalnya sama saja, yaitu debitnya adalah aset non-kas, kreditnya adalah kas. Aset ya, debitnya. Yang C, pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset tersebut sebesar pembayaran yang telah disepakati berapa di akhir akad. Kemudian nanti misalnya, kalau misalnya mau jadi dianggap sebagai milik gitu ya, IMBT, maka nanti harus bayar sekian gitu kan. Nah, nanti itu jurnalnya adalah debit aset non-kas, kreditnya adalah kas sebesar biaya yang telah disepakati. Ini biasa terjadi ya, mungkin seperti itu. Yang berikutnya pembelian ijarah secara bertahap. Kalau bertahap berarti nanti penyewa akan mengakui aset sebesar biaya perolehan ijarah yang diterima. Jadi kasnya berapa nanti, terus kemudian nanti kalau karena bertahap diakuinya kas, kemudian kalau misalnya masih ada tanggungan ya utang. Tapi kalau nggak ada tanggungan ya nanti kas aja gitu ya, sebesar berapa yang jadi tanggungan. Ini pengungkapan yang dilakukan oleh penyewa atau mustajir. Jadi dia akan mengungkapkan di laporan keuangannya itu transaksi ijarah atau IMBT. Jadi terkait dengan penjelasan umum, akadnya bagaimana, kemudian keberadaan transaksi jual dan ijarah kalau ada. Nah, ini juga akad-akadnya itu total pembayaran, kemudian pembatasan seperti apa, agunan, yang itu dilaporkan. Gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya ada jual dan ijarah, ini langsung saya ambilkan dari PSAK ya. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah ya, tidak saling tergantung gitu. Karena kalau saling tergantung kan berarti ada 2 akad di dalam satu transaksi, itu nggak boleh ya. Yang dilakukan pada nilai wajar. Itu kalau ada jual dan ijarah, transaksi jual dan ijarah. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui adanya keuntungan atau kerugian pada periode terjadi penjualan dalam laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Kalau misalnya seperti itu. Berikutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Ini kalau terjadi transaksi jual dan ijarah. Kita lanjutkan, kalau ijarah lanjut bagaimana? Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Jadi itu ya, kalau misalnya dia lanjut kan dia nyewa, kemudian dia sewakan kembali, maka dia akan ada 2 akuntansi yang digunakan. Intinya seperti itu ya.
Untuk contoh soalnya kita lanjutkan di video part berikutnya. Ini terkait dengan jual dan ijarah ada di PSAK 107 yang di sini ya paragrafnya. Oke.